Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Umul Habibah dari kelas praktikum B1 dengan NIM J03042111055. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari register, memori, dan RAM, serta fungsi dan cara kerjanya. Untuk yang pertama, ada register. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan pengertian register. Register adalah memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari mikroprosesor, karena dalam setiap pekerjaan, mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai perantara dan sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan mikroprosesor. Kemudian, di sini ada fungsi register. Secara umum, fungsi sebuah register pada mikroprosesor adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika ataupun operasi logika yang dilakukan oleh mikroprosesor. Kemudian, di sini ada jenis dari register. Jenis-jenis register ini dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada general purpose register, yang kedua ada pointer register, yang ketiga ada index register, yang keempat ada segment register, yang kelima ada flag register. Kemudian, untuk memori, apa sih memori itu? Memori atau yang disebut dengan sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang paling penting di dalam suatu komputer yang berada dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan disimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori tersebut akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Kemudian, di sini ada fungsi dan cara kerja dari memori. Yang pertama ada menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Kemudian ada menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Kemudian ada menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ada jenis memori. Nah, jenis memori ini dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada memori internal. Memori internal merupakan memori yang berada di dalam CPU atau prosesor, sebagai contoh register. Kemudian, yang kedua ada memori eksternal, di mana memori eksternal merupakan memori yang berada di luar CPU atau prosesor, yaitu contohnya adalah hard disk. Yang ketiga, saya akan menjelaskan RAM. Nah, apa sih itu RAM? RAM itu adalah Random Access Memory, yang dimana merupakan tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Maka, RAM sendiri ini bersifat volatil, artinya adalah membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, LCD, DVD yang bersifat non-volatil. Jadi, RAM sendiri bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Kemudian ada fungsi dari RAM sendiri. Fungsi dari RAM sendiri adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer untuk memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di task manager di dalam sistem komputer. Kemudian,
Cara kerja RAM sendiri, RAM bekerja sebagai media penyimpanan sementara dan berikut merupakan runtutan cara kerja perangkat RAM dalam sebuah sistem kerja komputer. Yang pertama ada perintah ditampung di perangkat prosesor. Kemudian RAM ini sebagai penyedia data membantu prosesor. Lalu RAM akan langsung terhubung kepada perangkat CPU, kemudian CPU memproses data dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Kemudian, instruksi dan data ini tersimpan secara sementara di dalam RAM. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba operasi penjumlahan dengan perintah move. Untuk penjumlahan kita memakai add. Lalu setelah kita emulate, ini belum kita jalankan maka tidak muncul angka pada AX maupun BX-nya. Kemudian ketika kita single step, nah kita akan melihat hasil dari AX-nya, nilai awalnya, kemudian nilai awal dari BX. Kemudian ketika kita single step lagi, maka akan muncul hasil dari penjumlahan AX maupun BX-nya. Tetapi akan disimpan di AX, karena ini AX, BX. Jadi hasil penjumlahannya disimpan dalam AX. Kemudian untuk melihat memori, pada program yang telah dijalankan, kita tinggal klik aux, memori. Nah, ini merupakan memori dari program yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.